Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat pada kita semua. Perkenalkan, nama saya Nahid Muhammad yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini mengenai salah satu alat musik yang ada di Indonesia, yaitu alat musik sape. Adapun anggota kelompok saya adalah Suci Sri Utami, Pawa Raiza, Kevin Mikhail Vivaldi, dan Felnida. Baik teman-teman, untuk penyampaian materi pertama akan dijelaskan oleh Suci Sri Utami. Untuk Suci Sri Utami, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan dari moderator. Pengertian sape adalah alat musik petik yang berasal dari Kalimantan. Sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak, Kenyah, dan Tengah ada sejak tahun 1350 sampai 1450 di wilayah Sungai Kapuas Hulu, yang digunakan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat Dayak. Alat musik ini bentuknya seperti gitar. Perbedaannya terdapat pada posisi grip dan tak adanya lubang untuk menggunakan bunyi petikan senar. Sumber bunyi hanya berasal dari petikan senar. Alat musik tradisional ini terdiri atas dua jenis. Jenis pertama berbadan lebar, bertangkai kecil, panjangnya sekitar 1 meter, memiliki dua senar tali dari bahan plastik. Jenis ini memiliki 4 tangga nada. Orang sering menyebutnya sebagai sape kayaan karena diciptakan oleh orang kayaan. Bentuk sape kayaan berbeda dengan jenis sape yang dimiliki oleh Dayak Kenyah. Jenis ini berbadan kecil, memanjang pada bagian ujungnya, berbentuk kecil dengan panjangnya sekitar 1,5 meter. Orang menyebutnya sampeki atau sape Kenyah karena ditemukan oleh orang Kenyah. Sape ini memiliki tangga nada 11-12. Talinya dari senar gitar atau dawai yang halus lainnya. 3-5 untai. Para pemain memetik sape dalam nada-nada berdasarkan ingatan dan yang sudah melekat di bawah sadar. Pemain sape menekankan pada olah rasa karena alat tersebut tanpa grip. Sejarah kehidupan masyarakat Dayak tak bisa dilepaskan dari alam. Demikian juga dengan kisah penciptaan sape. Alat musik tradisional ini dibuat dengan inspirasi dan bimbingan dari kekuatan alam. Dikisahkan, suatu hari sekelompok pemuda mengurangi sungai menggunakan sampan. Aliran air yang demikian deras dan dasar sungai yang tak rata membuat perahu mereka tak terkendali. Pemuda-pemuda itu hanyut dan akhirnya tewas, hanya menyisakan satu orang yang masih hidup. Ia terdampar di sungai, sebuah pulau kecil di tengah sungai. Pemuda ini mencoba bertahan di pulau kecil tadi karena rasa lapar, ngantuk, dan serangan hawa dingin. Kesadarannya menurun. Pada saat itulah sayup-sayup dia mendengar suara musik petik yang demikian menenangkannya. Suara itu perlahan makin jelas dan makin lama sumber suaranya makin jelas. Dia memperkirakan suara itu datang dari dasar sungai. Singkat cerita, saat kembali ke rumah, sang pemuda mencoba membuat alat musik dengan referensi bunyi yang dia dengar di sungai tadi. Dia percaya itu ilham dari nenek moyang. Alat itu demikian dia beri nama sape. Sementara masyarakat Dayak Kenyah memiliki kisah lain. Konon pada suatu malam seorang pemusik bermimpi mendengar bunyi musik yang merdu dan indah. Dalam mimpinya, seorang menyebutkan kepadanya bahwa musik yang telah didengarkannya itu adalah musik Lalang Buko.
Lalu si pemusik tersebut berusaha menciptakan sebuah alat musik yang menghasilkan bunyi merdu seperti yang di dalam mimpinya. Akhirnya pemusik itu berhasil membuat alat musik yang diberi nama sape. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Suci atas penjelasannya. Dan materi selanjutnya akan disambung oleh Fahwa Raiza. Untuk Fahwa Raiza, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Fahwa Raisa akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kayaan di Mandalam, alat musik ini berfungsi sebagai hiburan pada saat sedang bersantai, seperti yang dikatakan Vincentius Sangge. Pada saat tidak ada aktivitas orang tua dulu, sering berjalan di kampung sambil membawa sape dan memainkannya. Berjalan berkunjung ke tetangga sambil ngobrol dan memainkan sape. Alat musik sape juga dimainkan dalam berbagai kegiatan atau upacara adat suku Dayak Kayaan di Mandalam, Kabupaten Kapuas Hulu seperti 1. Dayung, mengobati orang sakit khususnya untuk orang yang memiliki abuh atau makhluk gaib. 2. Iringan tari waktu ngayau yang diiringi musik daak karaangkayo. Yang ketiga, hiburan pada saat dangai, gawai, dan acara perkawinan. 4. Untuk upacara persembahan yang menggunakan musik daak setiap ujung bakung. Dan yang terakhir, untuk iringan talimah syair-syair kuno. Daak dalam bahasa kayaan artinya musik. Ada beberapa daak yang populer yang sering dimainkan pemain sape di dalamnya yaitu 1. Daak Lalang Buko, 2. Daak Luyak Ayun, 3. Daak Manuk Halo, 4. Daak Batang Beras, 5. Daak Sering, 6. Daak Songpak, 7. Daak Karaangkayo, 8. Daak Karaang Aru, 9. Daak Daraan Kalo, 10. Daak Langiling, 11. Daak Kasing Bura. Adapun cara memainkan sape yaitu cara memainkan alat musik sape ini dinamakan tekidun, yang berarti berusaha untuk mengeluarkan suara yang berkesinambungan. Sape dimainkan dengan mengikuti perasaan pemainnya. Dalam tradisi masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, alunan sape biasanya mengikuti alam sekitarnya. Pola permainan sape biasanya mengulang-ulang beberapa birama. Keindahan alunan sape muncul karena birama pertama bisa saja muncul kembali pada birama ke-10 dan seterusnya. Senar satu berfungsi sebagai melodi dan senar kedua dan ketiga berfungsi sebagai bass. Steman nada pada senar 1 dan 2 sama-sama berada di do, dan senar ketiga berfungsi untuk membunyikan nada sol. Lagu yang dimainkan alat musik sape pada umumnya hanya membunyikan 5 not yang berbeda pada 1 oktav sepanjang lagu. 5 not dalam 1 oktav berarti sape menggunakan scale atau tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis hanya memiliki 5 nada yang berbeda dan pitch dalam 1 oktavnya. Berbeda dengan tangga nada heptatonis yang populer, digunakan dan memiliki 7 nada yang berbeda atau pitch-nya. Tangga nada yang lengkap atau tangga nada yang menggunakan 12 not dalam 1 oktavnya dinamakan tangga nada kromatis atau dodecatonik. Tangga nada ini berkorespondensi dengan not-not yang ada di alat musik piano. Namun, sekarang juga sape yang sudah menggunakan tangga nada heptatonis atau lebih tepatnya diatonik dan kromatis, terutama pada sape yang sudah memiliki lebih dari 4 senar. Jenis tangga nada pentatonik yang biasa digunakan alat musik ini juga cukup unik. Sape biasa menggunakan tangga nada pentatonis, hemitonis, dan anhemitonis. Scale atau tangga nada hemitonis berarti interval nada 1 ke nada kedua terdekat ada yang bernilai 1 semiton
Berbeda dengan anhemitonis yang tidak ada interval dua not terdekat yang bernilai satu semiton, semiton sendiri adalah nilai interval atau jarak terkecil dari dua not yang berbeda pitch. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fawa atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Felnida. Felnida dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini selaku pemateri ketiga akan menjelaskan materi kami yang tentang bahan pembuatan alat musik sape dan cara pembuatan alat musik sape. Alat musik sape ini terbuat dari kayu aro, kayu marong, kayu pelaik, atau jenis kayu lempung, dan kayu pelantan yang banyak ditemukan di daerah-daerah hutan di Kalimantan. Namun belakangan ini banyak jenis kayu lain yang dipakai untuk membuat sape, seperti kayu nangka, sanakeling, pule, dan lain sebagainya. Bahan kayu tersebut dipergunakan karena telah teruji kualitas keawetan, lebih ringan dan tidak mudah patah, dan memiliki kualitas akustik yang baik. Semakin keras dan banyak urat daging kayunya, maka suara yang dihasilkan lebih bagus dan juga senar. Cara pembuatan alat musik sape. Cara pembuatan alat musik sape ini cukup rumit. Di masa lalu tak sembarang kayu boleh dijadikan bahan. Pemilihan bahan harus melalui proses ritual. Tentu saat ini aturannya sudah tidak lagi seketat dulu. Kayu yang digunakan juga harus dipilih dari jenis yang kuat dan tidak mudah dimakan rayap. Di Kalimantan Barat, kayu yang paling baik adalah kayu gabus atau jenis kayu lempung lainnya. Bisa juga dari jenis kayu keras lainnya seperti kayu nangka dan ulin. Semakin keras dan banyak urat daging pada kayu, maka suara yang dihasilkan juga semakin bagus. Bagian permukaan kayu diratakan, sementara bagian belakangnya dibuat berlubang secara memanjang, namun tidak tembus ke permukaan. Untuk menghasilkan suara yang bagus, tingkat tebal tipisnya tepi dan permukaannya harus sama. Tujuannya agar suara bisa bergetar merata sehingga dipetik, suara yang dihasilkan cukup lama dan nyaring. Cara membuatnya, pertama-tama batang pohon ditarah dengan kapak lalu dijemur sampai kering. Setelah benar-benar kering, balok kayu tersebut dilubangi seperti membuat perahu. Kalau lubangnya sudah selesai, kemudian ditarah sampai cukup tebalnya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah itu, dibuatlah bahunya kira-kira sekepal tangan. Di bagian ujungnya dibuat lubang untuk tempat memutarnya, sesuai dengan jumlah senar yang diinginkan. Pada setiap lubangnya ditusuk dengan ujung pisau sebagai tempat untuk memasukkan senar, agar dapat dililitkan pada putarannya. Dengan selesainya bentuk sape ini dibuatkan pula putarannya serta ukiran sebagai hiasan kepala dan badan sape. Motif ukirannya berupa dedaunan atau tumbuhan, menggambarkan kedekatan masyarakat Dayak dengan alam. Langkah selanjutnya adalah memasang senar. Sebagai alat penyetemnya, sama dengan grip gitar, bisa ditambahkan potongan belahan rotan. Belahan rotan ini direkatkan dengan kelulut seperti lilin madu tawon sesuai dengan bunyi nada yang diinginkan. Terima kasih Felnida. Untuk penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Kevin Michael Vivaldi. Untuk Kevin, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian alat musik sape. Yang pertama, oso atau usa sape, yang kedua ole, yang ketiga ovo, yang keempat enten sape, yang kelima batek sape, yang keenam teyaang sape, yang ketujuh bapen sape, yang kedelapan kep ABK. Fungsi: sape memiliki peran penting dalam kehidupan suku Dayak Kayaan sebagai bagian dari sarana ritual. Di masa silam, sape digunakan suku Dayak untuk mengiringi tarian pada masa Kayau.
masa pada saat suku Dayak masih mencari kepala manusia. Kepala-kepala hasil dari Mangayau itu dibawa ke rumah panjang atau rumah betang dengan tarian diiringi dengan petikan sape. Namun, sape pula yang mengiringi ritual ketika suku-suku Dayak melakukan perjanjian untuk mengakhiri tradisi Kayau pada tahun 1894. Sape digunakan untuk mengiringi nyanyian yang bermakna mengakhiri tradisi Mangayau. Perwakilan suku Dayak di Kalimantan kala itu memainkan sape sebagai simbol perdamaian. Sape juga biasa dimainkan saat pada pesta rakyat atau dange dan gawai padi atau ritual syukuran atas hasil panen padi. Ada kalanya juga untuk mengiringi pengobatan orang sakit, acara perkawinan dan upacara persembahan. Sape juga kerap dimainkan anak-anak muda ketika berkumpul di malam hari. Tak jarang pemuda memainkan sape untuk menarik perhatian perempuan yang dia taksir. Sape menjadi bahasa pergaulan. Sekarang ini sape tak lagi dimainkan dalam konteks pergaulan tadi. Anak-anak muda tentu lebih senang menggunakan gawai sebagai media bergaul. Meski demikian, hal itu tidak membuat sape tersingkir dari perkembangan zaman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.